Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnes Panibal dengan NIM 11S22052 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tantangan praktikum pada week yang ke-10 pada mata kuliah dasar pemrograman tentang control flow. Seperti yang kita ketahui, control flow itu merupakan alur eksekusi pada sebuah pemrograman. Pada pemrograman bahasa C, control flow memungkinkan kita untuk mengontrol alur eksekusi program dengan membuat pilihan atau perulangan. Control flow juga memungkinkan sebuah program untuk melakukan tugas tertentu hanya jika syarat tertentu terpenuhi, atau melakukan tugas berulang selama syarat tertentu terpenuhi. Keywords control flow pada pemrograman basis itu meliputi percabangan atau if else, kemudian perulangan for, while, dan do while, kemudian ada break, continue, dan switch case. Kita akan bahas dari bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama itu ada operator ternary. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mengeksplorasi cara penggunaan operator ternary pada pemrograman bahasa C. Kemudian diminta untuk melaporkan pada laporan praktikum. Oke, di sini kita masukkan include stdio.h, artinya kita memasukkan standar input dan output pada pemrograman bahasa C. Kemudian ada integer main. Integernya itu ada P, Q, dan R. Kemudian struktur operator ternary, variabelnya itu kondisi jika benar dan jika salah. Kemudian kita masuk ke printf yang pertama itu masukkan angka pertama. Kemudian scanf-nya itu pembagian D. Pembagian D pada bagian ini artinya itu menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Pembagian D juga digunakan untuk mencetak integer. Maksudnya di sini kita akan membandingkan dua buah bilangan integer. Kemudian ada dan P. Kemudian lanjut ke printf yang kedua, itu masukkan angka kedua. Kemudian scanf-nya itu pembagian D atau pembagian dua buah bilangan integer dan Q. Kemudian R-nya itu apabila P lebih besar sama dengan Q, kemudian P akan keluar hasil P apabila benar P lebih besar dari Q, kemudian akan keluar Q apabila P lebih kecil dari Q. Kemudian printf-nya pembagian dua buah bilangan integer, R. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk masukkan angka pertama. Untuk yang P, kita masukkan 8. Kemudian dia minta masukkan angka kedua, misalnya kita masukkan 9. Maka yang keluar hasilnya adalah 9. Kenapa hasilnya 9 sama seperti pada bagian ini tadi? Dia akan keluar hasilnya P apabila memang lebih besar dari Q. Pada bagian ini, P-nya lebih kecil dari Q. Maka yang keluar hasilnya adalah Q. Kita coba angka yang lain. Nah, pada bagian ini kita masukkan P-nya itu 7. Kemudian Q-nya itu 2. Outputnya itu 7 karena P lebih besar sama dengan Q. Kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yakni
ganjil genap. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu ganjil atau apakah sebuah bilangan itu genap. Kemudian include stdio.h, artinya itu standar input output. Kemudian integer main, integer bilangannya itu kita masukkan printf-nya itu masukkan sebuah bilangan. Kemudian scanf-nya itu pembagian dua buah bilangan integer namun tidak bersifat bilangan desimal. Kemudian dan sebuah bilangan. Kemudian if apabila bilangan yang dibagi 2 sama dengan 0, kemudian printf-nya itu apabila dua bilangan integer adalah bilangan genap, um, maka dia adalah bilangan genap. Kemudian apabila dua bilangan integer bilangan ganjil, maka dia merupakan bilangan ganjil. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Pada bagian ini kita diminta untuk menginput sebuah bilangan. Contoh kita masukkan 9. Maka outputnya itu adalah 9 adalah bilangan ganjil. Kenapa 9 bilangan ganjil? Karena pada bagian ini tadi kan dibilang bilangan yang habis dibagi 2. Habis artinya bilangan tersebut bisa dibagi 2. Sedangkan 9 apabila dibagi 2 dia masih berlebih, maka 9 itu merupakan bilangan ganjil. Kita coba bilangan lain. Misalnya 4. Nah, 4 adalah bilangan genap. Karena apabila 4 dibagi 2 itu masih 2. Dan tidak merupakan bilangan bulat. Tidak merupakan bilangan desimal. Karena di sini tadi sudah diberikan perbandingan perbandingan integer. Artinya tidak boleh ada bilangan desimal. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, yakni tahun kehabisan. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menentukan apakah sebuah tahun itu tahun kehabisan atau bukan merupakan tahun kehabisan. Sementara yang kita ketahui syarat tahun kehabisan itu jika tahun itu bisa dibagi 4, habis dibagi 400, kemudian habis dibagi 100, dan habis dibagi 4. Namun jika tahun itu habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut bukan tahun kehabisan. Kita masukkan include-nya itu stdio.h, artinya standar input output pada pemrograman bahasa C. Kemudian integer main, kita masukkan dia integer tahun. Printf-nya itu masukkan sebuah tahun. Kemudian scanf-nya itu tidak boleh desimal, harus bilangan integer yang merupakan bilangan bulat. Kemudian dan tahun. Kemudian jika tahunnya habis dibagi 4, kemudian tahunnya habis dibagi 100, dan tahunnya habis dibagi 400, maka printf-nya itu akan keluar bahwa tahun itu merupakan tahun kehabisan. Kemudian else-nya itu apabila tahun tersebut tidak habis dibagi 4, tahun tersebut tidak habis dibagi 100, dan tahun tersebut tidak habis dibagi 400, maka keluar outputnya itu tidak merupakan tahun kehabisan. Kita akan coba menjalankan programnya. Pada bagian ini kita diminta untuk menginput
em, sebuah tahun untuk kita lihat tahun itu merupakan tahun kabisat atau tahun itu merupakan tahun tidak kabisat. Pada bagian ini inputnya itu outputnya itu ada dua, dia merupakan tahun kabisat atau bukan merupakan tahun kabisat. Kita coba tahun 2020. Maka keluar output itu 2020 itu merupakan tahun kehabisan. Coba kita input 2030. Kita input 2030. Akan keluar output 2030 tidak merupakan tahun kehabisan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat ini. Tidak habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, dan tidak habis dibagi 400. Kita lanjut pada bagian yang keempat, yakni karakter alfabet. Pada bagian ini, kita diminta untuk menentukan apakah suatu karakter itu alfabet atau bukan. Um, kita diminta untuk outputnya itu, hasilnya itu alfabet atau bukan alfabet. Kita lihat um, include-nya itu stdio.h, itu artinya standar input output pada pemrograman bahasa sih. Kemudian ada integer main, char-nya itu huruf. Kemudian kita masukkan printf-nya itu, masukkan sebuah huruf. Kemudian scanf-nya itu pembagian C, yakni pembagian C itu digunakan untuk mencetak sebuah karakter. Uh, Pembagian C itu juga dipakai untuk menyimpan satu karakter atau huruf atau angka uh, atau nilai ASCII. Kemudian kita masukkan switch huruf. Case-nya itu ada um, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita masukkan juga um, inputnya itu alfabet yang menggunakan huruf kecil mulai dari A sampai Z. Kemudian kita diminta untuk kita masukkan printf-nya itu pembagian C, yakni digunakan untuk mencetak sebuah karakter yang menghasilkan outputnya itu adalah alfabet. Kemudian ada default-nya itu, printf-nya itu mencetak sebuah karakter apabila karakter itu bukan alfabet. Berarti kita diminta untuk memasukkan huruf. Hurufnya kan tadi dari A sampai Z. Berarti selain dari itu atau else di lain itu, maka yang keluar seharusnya adalah bukan merupakan alfabet. Kita coba menjalankan kode programnya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menginput sebuah kita diminta untuk menginput sebuah huruf. Kita masukkan contohnya huruf A. Nah, yang keluar itu adalah A, merupakan alfabet. Kita coba satu lagi, kita masukkan angka. Nah, outputnya itu adalah 9, bukan merupakan alfabet. Kenapa? Karena pada bagian ini tadi kita tidak menginput sebuah angka ya. Kita memasukkan huruf karena kita minta untuk dia melihat karakter alfabet. Maka selain dari alfabet, dia akan keluar output bahwa huruf tersebut atau karakter tersebut merupakan bukan termasuk alfabet. Nah, lanjut
pada bagian yang selanjutnya, yakni huruf vokal. Nah, pada bagian ini, hmm, kita diminta untuk menentukan apakah sebuah huruf itu merupakan huruf vokal atau bukan merupakan huruf vokal. Nah, kita masukkan um, include standar input output, kemudian integer main, kemudian char huruf. Kita masukkan printf-nya itu masukkan sebuah huruf. Kemudian scan f-nya itu kita diminta untuk memasukkan sebuah karakter dan huruf. Kemudian switch uh, case-nya itu ada huruf vokal. Yang kita tahu huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Kita masukkan juga huruf besarnya A, I, U, E, O. Kemudian kita masukkan printf itu uh, apabila karakternya adalah huruf vokal. Kemudian printf yang kedua itu adalah apabila um, huruf tersebut atau karakter tersebut merupakan bukan huruf vokal. Pada bagian ini yang kita input kan hanya ini saja yang merupakan huruf vokal. Maka selain dari ini akan keluar seharusnya output bukan merupakan huruf vokal. Kita akan coba menjalankannya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menginput sebuah huruf. Kita contohkan, kita masukkan I. Nah, outputnya itu adalah I merupakan huruf vokal karena kita sudah masukkan I tadi pada bagian huruf vokal. Kemudian kita coba yang lain, misalnya P. Nah, akan keluar output P bukan merupakan huruf vokal karena tadi seperti yang sudah kita masukkan di dalam codingannya itu, yang kita input untuk menjadi huruf vokal itu hanya A, I, U, dan E. A, I, U, E, O. Maka selain dari itu akan keluar merupakan bahwa karakter tersebut merupakan bukan bagian dari huruf vokal. Kemudian kita masuk pada bagian deret bilangan genap. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk membuat program menggunakan perulangan untuk menampilkan deret bilangan genap dari rentang nilai 1 sampai n, di mana nilai n merupakan masukan dari pengguna yang harus lebih besar dari 0. Diminta harus lebih besar dari 0, maka kita masukkan input standar input output, kemudian integer main, integernya itu n, kemudian masukkan printf-nya itu masukkan nilai n. Karena tadi kan kita diminta untuk menginput nilai n, terserah n-nya berapa, kemudian scan f-nya itu pembagian d yang tidak boleh desimal dan merupakan bilangan integer, kemudian dan n, kemudian for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. Artinya i harus lebih kecil atau sama dengan n. Kemudian i positif positif atau plus plus. Kemudian apabila i-nya uh, i-nya itu pembagian uh, bilangan i itu harus habis dibagi 2, maka dia akan termasuk deret bilangan genap. Kemudian printf-nya itu persen %d atau nilai bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal. Kemudian koma i. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk
menginput nilai n-nya. Misalnya kita masukkan nilai n-nya 12. Maka akan keluar bilangan-bilangan yang merupakan bilangan genap pada rentang 0 sampai 12. Itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Berarti kan bilangan genap itu pada bagian ini tadi dijelaskan yang harus habis dibagi dua. Maka semua bilangan ini merupakan bilangan yang habis dibagi dua dan tidak merupakan bilangan desimal. Kita lanjut pada bagian yang ketujuh, yakni faktorial. Nah, pada faktorial ini kita diminta untuk membuat program menggunakan perulangan untuk menampilkan nilai faktorial n, di mana n itu harus merupakan masukan yang diberikan oleh pengguna. Oke, kita masuk ke sini. Include-nya itu standar input output, kemudian integer main, integernya n, n dan i, kemudian unsigned long factorial sama dengan 1. Printf-nya itu masukkan nilai n, kemudian scanf-nya itu merupakan bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal dan n. Kemudian kita diminta untuk periksa apakah n-nya negatif. Maka pada bagian ini kita tidak boleh menggunakan n-nya itu negatif. Misalnya -1, tidak boleh. Kita harus menggunakan bilangan positif. Kemudian pada bagian ini n-nya harus lebih besar dari 0, tidak sama dengan, maka 0 juga tidak boleh. Kemudian printf-nya itu akan keluar error tidak akan error apabila n-nya itu positif. Kemudian hitung faktorial dari n menggunakan perulangan. Untuk i sama dengan 1 dan i lebih besar sama dengan n plus i. Kemudian faktorialnya itu perkalian sama dengan i. Printf-nya itu faktorial dari bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal dan pembagian dari long factorial n factorial. Kita akan coba jalankan kode programnya. Nah, kita masukkan misalnya nilai n-nya itu 5. Maka akan keluar output itu faktorial dari 5 adalah 120. Kenapa hasilnya 120? Karena 5 itu sudah memenuhi persyaratan bahwa dia harus lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Kemudian dia juga tidak merupakan bilangan negatif. Maka faktorial dari 5 itu kan perulangan. Bilangan perulangan artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu adalah 120. Coba kita input -4. Nah, akan keluar output bahwa nilai n-nya itu harus positif. Karena tidak ada faktorial yang n-nya itu negatif. Kita harus menggunakan bilangan yang positif. Kita akan masuk pada bagian yang ke-8, yakni perolehan poin. Perolehan poin, kita baca dulu apanya. Itu terdapat 3 pertandingan yang dimainkan oleh Ani dan Budi. Terus perolehan poin dari pertandingan direpresentasikan dengan variabel A1, A2, dan A3 untuk Ani, sedangkan untuk Budi itu B1, B2, B3. Apabila dalam satu kali pertandingan poin Ani lebih besar dari Budi, maka Ani memperoleh 1 poin kemenangan. Kemudian kita akan coba include-nya itu standar input output, kemudian integer main,
integer A1, A2, A3 ini untuk Ani, B1, B2, B3 untuk Budi. Itu representasi poin untuk Ani dan Budi. Kemudian integer unggul A sama dengan 0, kemudian unggul B sama dengan 0. Itu set jumlah awal poin keunggulan, maka dimulai dari 0. Apabila A-nya unggul, itu poin keunggulannya untuk Ani. Kemudian apabila B-nya unggul, itu poin keunggulan untuk Budi. Kemudian memasukkan poin di setiap pertandingan Ani. Print F-nya itu masukkan poin Ani, yakni A1, A2, dan A3. Kemudian scan F-nya itu nilai bilangan integer, tapi tidak merupakan bilangan desimal, yakni untuk A1, A2, dan A3. Kemudian memasukkan poin di setiap pertandingan Budi. Ini untuk Budi, print F-nya itu masukkan poin Budi B1, B2, B3. Scan F-nya itu kita masukkan bilangan integer yang bukan merupakan bilangan desimal untuk B1, B2, dan B3. Kemudian cek poin siapa yang lebih besar di game pertama. Kita harus mencek poin siapa yang lebih besar di game pertama. Maka yang keluar itu apabila A1 lebih besar dari B1, maka yang unggul untuk A. Maka jika Ani lebih besar, maka poin keunggulan itu berada pada Ani. Maka Ani itu menambah poin 1. Kemudian else apabila B1-nya ternyata lebih besar dari A1, Budi lebih unggul daripada Ani, maka poin keunggulannya itu untuk Budi. Kemudian cek poin siapa yang lebih besar di game kedua, itu apabila A2 lebih besar dari B2, maka poin keunggulan itu untuk Ani lagi. Kemudian ada else-nya itu apabila si Budi ternyata nilainya lebih besar daripada si Ani, maka poin keunggulannya itu untuk Budi. Kemudian yang ketiga itu ada checkpoint siapa yang lebih besar di game ketiga. Apabila ternyata si Ani lebih besar dari si Budi poin keunggulannya pada game ketiga, maka poin keunggulan itu untuk Ani. Kemudian apabila ternyata Budi lebih besar dari si Ani poin keunggulannya, maka keunggulannya itu untuk Budi lagi. Kemudian ada print F, itu bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal apabila unggul A dan unggul B mencetak poin keunggulan dari keduanya. Kita akan coba jalankan programnya. Pada bagian ini kita diminta untuk menginput uh, tiga bilangan tiga angka untuk Ani. Kita coba input itu 12 14. Kemudian kita diminta untuk menginput nilai untuk si Budi. Itu ada 22, 12, 11. Kita lihat outputnya. Outputnya itu satu-satu. Kenapa satu-satu? Kita cek satu per satu dari game pertama. Game pertama kita lihat bahwa ternyata Budi lebih unggul daripada Ani. Maka pada bagian ini, jika Budi lebih besar, maka poin keunggulan untuk Budi. Maka Budi menambah 1 poin. Kemudian pada bagian kedua, poin Ani itu 12, sedangkan poin Budi juga 12. Maka itu sama. Maka tidak ada yang memperoleh poin karena hasilnya itu sama. Kemudian pada game yang ketiga itu Ani mendapatkan 14 poin, sedangkan Budi hanya mendapatkan 11 poin. Maka kita lihat pada game ketiga, jika poin Ani lebih besar, maka keunggulannya itu untuk Ani.
maka kita peroleh pada game pertama, kedua, dan ketiga hasil dari poin yang diperoleh masing-masing adalah Ani beroleh 1 poin, sedangkan Budi beroleh 1 poin. Kita masuk pada bagian yang ke-9, yakni min dan max. Nah, kita diminta untuk membuat program perulangan sebanyak inputan N. Selanjutnya, program ini mampu menyimpan nilai terkecil dan terbesar dari setiap inputan sebanyak N yang diberikan. Maksudnya, kita diminta pada program ini memperlihatkan apakah suatu bilangan itu min atau max. Nah, kita masukkan include-nya itu standar input output, kemudian integer min, integer n, numbernya itu ada min dan max. Kemudian printf-nya itu masukkan nilai n. Kemudian scanf-nya itu kita diminta untuk outputnya itu adalah sebuah bilangan integer, namun tidak merupakan bilangan desimal. N. Kemudian printf yang kedua itu masukkan sebuah bilangan integer, bukan merupakan bilangan desimal, yakni angka. Scanf-nya itu outputnya itu bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal, dan number. Min-nya itu harus number, max-nya itu harus number atau angka. Nilai min-nya angka, max-nya juga angka. Kemudian untuk i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. I positif, scanf-nya itu bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal dan number. Kemudian apabila numbernya lebih kecil dari min, maka min sama dengan number. Kemudian apabila number lebih besar dari max, maka max sama dengan number. Kemudian printf-nya itu nilai terkecil sebuah bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal, maka yang keluar adalah min. Kemudian nilai terbesar dari sebuah bilangan integer yang tidak merupakan bilangan desimal, maka yang hasil outputnya itu adalah max. Kita akan coba jalankan. Pada bagian ini, kita diminta untuk menginput bilangan n-nya. Contoh, kita input 2. Kemudian kita masukkan 2 angka, karena 2 itu yang di atas itu artinya memasukkan berapa angka yang kita mau. Contohnya 9 dan 7. Nah, maka keluar outputnya itu yang terkecil adalah 7, sedangkan nilai terbesarnya adalah 9. Karena apabila numbernya ternyata lebih besar dari max, maka maxnya itu sama dengan number, maka yang keluar itu adalah 9. Kemudian apabila numbernya lebih kecil dari min, maka min sama dengan number, maka yang keluar adalah 7. Kita coba bilangan lain. 5 angka, masukkan 5 angka. Ya, yang keluar outputnya itu adalah nilai terkecilnya 9, sedangkan nilai terbesarnya adalah 76. Kita masuk pada bagian yang terakhir, itu adalah format jam. Pada bagian ini kita diminta untuk melakukan konversi angka menjadi format jam. Itu ada jam, menit, dan detik. Kita akan melihat kode programnya. Itu include standar input dan output, integer min. Integernya itu total detik, jam, menit, dan detik. Nanti kita artinya mengoutput sebuah detik, sebuah angka dalam detik, maka yang keluar itu harus dalam bentuk jam, menit, dan detik.
Kemudian printf-nya itu masukkan total detik. Scanf-nya itu yang kita minta outputnya itu bilangan integer yang tidak merupakan um, bilangan desimal. Kemudian dan total detik, jamnya itu sama dengan total detik atau 3600. Artinya 1 jam itu 3600 detik. Kemudian menit itu total detik dibagi 3600. Kemudian dibagi 60 lagi. Kemudian detik itu adalah total detik yang dibagi 60. Printf-nya itu waktu dalam format jam. Formatnya itu adalah hour, menit, dan second. Itu jam, menit, dan detik. Kemudian yang dibagi bilangan integer tapi tidak merupakan bilangan desimal. Itu ada jam, menit, dan detik. Kita akan coba untuk menjalankan kode program. Nah, contoh kita masukkan detiknya itu 5.000. Maka outputnya itu dalam bentuk jam, itu menit, jam, menit, dan detik itu adalah 5.000 detik itu adalah 1 jam, 23 menit, dan 20 detik. Karena yang pertama dia dimasukkan dulu ke detik, kemudian ke menit, kemudian pada jamnya. Contoh, kita ambil contoh lain, itu 1.800. Nah, pada ini, dalam format jam itu dia hanya bernilai 30 menit. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Maka 30 dikali 60 itu kan 1.800. Maka benar bahwa 1.800 detik itu merupakan 30 menit. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.